Maka setelah KPK menangkap ini Bung Ferdinand, ada sebuah semacam apa ya, mungkin hanya mudah-mudahan hanya saya yang berpikir mungkin KPK agak cepat menangkap ini karena memang ini sudah dipantau juga oleh Kejaksaan Agung, sesungguhnya ini sudah ada masuk ke Kejaksaan Agung laporan-laporan masyarakat ini sebelumnya. Oh, jadi didahului oleh KPK ya? Iya, karena KPK ini sekarang kan masih merasa ini Oh, miliknya beliau jangan-jangan ini kan gitu ya. KPK mendahului untuk mengamankan si Iya, bom. iya. Iya, iya. Bisa-bisa ini skenario drakor-drakor ringan ini barangkali ini. Ya, Tapi ya. mudah-mudahan Pak Prabowo sudah bisa membaca semua gerakan daripada kuda-kuda ini disatur kan gitu ya. Ibarat catur, gerakan-gerakan kuda-kuda apa ini sekarang mudah-mudahan bisa dibaca dan bisa di skakmat suatu waktu gitu. Ah, Lalu saya ingin bertanya Bang Ferdinand, apakah saya mungkin salah melihat dengan skenario ini? Maksudnya kan kalau KPK yang nangani ini nanti setelah ingkrah bisa ditutup juga hal-hal yang lain. Beda hal dengan Bung Hasto yang sudah inkrah, persoalan yang ditangani terkait dengan Hasto ini tapi didaur ulang lagi gitu. Nah, ini bisa menjadi semakin kelihatan mungkin nanti musuh-musuh bangsa di negara kita ini. Gimana Bung Ferdinand? Tolong sedikit pencerahan untuk kita sebagai warga bangsa ini. Monggo bos. Aduh, 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 ya memang kalau kita melihat ya KPK belakangan ini adalah menjadi salah satu penegak hukum yang paling buruk Ya selain betul. institusi kepolisian. KPK itu bahkan hampir tidak pernah sekarang itu terdengar secara serius menangani perkara korupsi. Mereka seperti main-main, banyak kasus yang mereka simpangkan demi kepentingan atau pesanan kelompok tertentu. Kita tahun lalu melihat bagaimana ada beberapa kasus yang sudah ditetapkan tersangka, gugur akhirnya hilang begitu saja. Dan ini Betul. adalah buruk sekali KPK bahkan mengurusi kasus Hasto yang tidak jelas korupsinya di mana. KPK lebih mengorbankan uang negara, anggaran KPK itu untuk mengurusi sesuatu yang tidak merugikan negara daripada mengurusi perkara-perkara pidana korupsi yang nyata-nyata belak-belakan di depan mata terjadi. Buktinya banyak, petunjuknya banyak. Tapi KPK itu cenderung diam dan tidak melakukan tindakan untuk itu. Nah, ini yang kita khawatir bahwa kalau memang informasinya benar tadinya kejaksaan juga sudah mau masuk tetapi akhirnya KPK mendahului, ya bisa saja ini sebuah strategi yang dilakukan oleh KPK atas pesanan-pesanan kelompok tertentu untuk menghindari penyelidikan yang lebih luas yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kita melihat Kejaksaan Agung belakangan ini kan kita cukup apresiasi lah. Ada keberanian yang luar biasa dari Kejaksaan Agung untuk masuk pada kasus-kasus korupsi yang selama ini hampir tidak tersentuh oleh kekuasaan. Salah satunya terkait dengan kasus Pertamina. Dari dulu soal mafia migas itu sudah lama naik. 2014 ketika kampanye Jokowi saya diminta untuk demo soal mafia migas untuk menghambat Hatta Rajasa dan Prabowo. Saya pikir bahwa waktu itu mafia migas akan disikat oleh Jokowi, ternyata tidak, malah bahkan berteman belakangan dengan Riza Khalid yang sekarang anaknya menjadi tersangka pemilik terminal BBM Orbit di Merak yang sudah disita oleh Kejaksaan Agung. Selama ini orang kelompok ini tidak tersentuh sama sekali. Makanya saya salut, saya hormat Kejaksaan Agung berani masuk ke situ dan perkara ini akan segera disidangkan ya. Karena dari penyidik sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk ditindaklanjuti persidangannya. Kita lihat nanti bagaimana fakta-fakta akan terbuka semua di situ. Jadi ya saya memang merasa khawatir saja dengan informasi ini. Tadinya KPK jaksa sudah mau masuk tetapi didahului oleh KPK, ya berarti ya kita sudah pesimis saja begini. Yang kena nanti udah itu aja, tidak akan ada pengembangan kasus. Jadi aduh, KPK ini memang sudah dibubarkan aja lah, nggak ada gunanya menurut saya sekarang, nggak terlihat kinerjanya, tidur aja itu KPK semua, udah nggak jelas. Gitu Bung Amsir. Karena kemarin Bung Ferdinand setelah tiba di gedung KPK, ya masih bisa Kadis PUPR Sumatera Utara itu mengacungkan jempol gitu. Makanya kan agak ya seolah-olah dia merasa hebat juga karena KPK yang menangani seperti itu saya lihat apanya. Ya bisa Gimik-gimik jadi, apanya. bisa jadi mereka merasa nyaman justru ditangani oleh KPK, tidak ditangani oleh kejaksaan. Kalau ditangani kejaksaan mungkin mereka akan merasakan uh, proses hukum yang menyakitkan. Kalau di KPK mereka bisa bermain, apalagi ini adalah jajaran pemerintahannya Bobi Nasution. Semua tahu bagaimana sekarang
KPK itu, pimpinan KPK itu masih ternakannya Mulyono. Jadi ya kita pesimis memang melihat ini kalau sudah seperti itu. Satu lagi, Bung, Hmm. mohon izin, satu lagi, Bung, mohon pencerahannya. Hmm. KPK yang sedang menangani kasus Hasto, kalau saya lihat ya hampir gimana ya, seharusnya memang sudah bisa diboikot ini apa ini KPK ini dengan persoalan ini. Kenapa? Ya kalau bisa semua apa namanya ya kader PDIP termasuk simpatisan-simpatisan harus turun ini ke gedung KPK ini untuk memboikot supaya itu tidak dilaksanakan lagi karena pembodohan saya lihat ini. Ya. Kemudian kaitan dengan itu saya menyarankan begini sebenarnya kepada masyarakat yang masih sehat waras ya. Hmm. Harus dihitung berapa anggaran yang dihabiskan oleh KPK hanya untuk menangani kasus Hasto, apalagi nanti kalau tidak punya arti untuk divonis gitu. Nah, harus sehingga KPK yang melaksanakan penyelidikan sampai ke penyidangan penuntutan ya mereka harus mengembalikan uang negara yang dihabiskan gitu karena tidak ada artinya. Hampir tidak punya arti gitu. Betul. Jadi sebagai masyarakat Indonesia kita sangat dibodohi gitu oleh KPK ini. Nah, memang benar kalau undang-undangnya masih seperti ini, produk yang abal-abal itu ya harus dibubarkan gitu. Ya. Nah, saya setuju kalau saya sebagai simpatisan juga nanti ya kalau digerakkan ya harus turun semua kader PD seluruh Indonesia turun ke KPK. Ya. Nah, untuk membatalkan itu tidak ada itu pengadilan apa itu pengadilan harus ya berani masyarakat harus berani mengadili KPK ini gitu. Nah, dengan kenyataan-kenyataan para saksi juga yang ya kita walaupun kita bukan praktisi hukum ya tapi kita tidak juga bisa lagi dibodoh-bodohi oleh aparat hukum yang hanya punya kepentingan sesat. Nah, mohon pencerahannya dulu, Bung. Ya, jadi memang dari 17 kali persidangan banyak saksi yang telah diperiksa ya. Dan tidak ada satupun dari 17 kali persidangan itu sudah memeriksa saksi dan juga memeriksa ahli. Tapi tidak ada satupun dari saksi bahkan yang dihadirkan oleh KPK, termasuk penyidik KPK yang dihadirkan menjadi saksi pada saat itu tidak ada yang melihat dan mengetahui Hasto terlibat dalam kasus ini. Mereka bahkan ketika ditanya pada saat menjadi saksi, mereka terkesan hanya mengedepankan keyakinan. Ya mereka yakin aja kalau Hasto terlibat dan justru ditersangkakan. Itu yang terjadi. Tapi kalau dari fakta-fakta hukum persidangan, dari semua saksi yang diperiksa, baik saksi dari KPK maupun ahli, tidak ada yang menyatakan bahwa Hasto itu terlibat dalam kasus ini. Tidak ada yang melihat secara nyata, secara jelas, melihat dan mendengar bahwa Hasto lah yang memberikan uang suap, Hasto lah yang menyuruh, Hasto yang memerintahkan. Tidak ada sama sekali. Jadi adapun alat-alat petunjuk yang dipakai oleh KPK itu kan terputus linknya karena sampai hari ini Harun Masiku pun tidak bisa ditangkap oleh KPK. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentu saja kita sudah menonton cuplikan video sebelumnya. Oleh sebab itu, saya lebih tertarik untuk membacakan pendapat teman-teman kita yang sudah menanggapi video yang barusan saja kita tonton. Ya, saya akan membacakan komentar teman-teman kita. Kita awali dari Lare. Saya setuju kasusnya ditangani kejaksaan karena KPK di lingkaran jongos-jongos rejim. Ayo rakyat Indonesia, kita kawal kerja KPK sampai di mana KPK bisa bekerja. Apa masih seperti yang udah-udah? Kalau enggak, bubarkan KPK buat gerugikan rakyat aja. KPK masih orang-orangnya Mulyono, tapi pengen tahu aja KPK berani nggak nangkep si Bobby. Kalau nggak berani emang benar ada sabotase. Setuju, bubarkan KPK. Tidak ada manfaatnya, cuma hanya jadi alat politik Jokowi. Bubarkan saja KPK, percuma digaji rakyat lewat pajak, tapi hanya melindungi koruptornya keluarga Jokowi. Diproses nggak Blok Medan oleh KPK, kalau nggak lebih baik bubarkan KPK. Bongkar habis, jangan takut, sudah nggak punya kuasa lagi Jokowi. Jeblosin orang yang berkata benar untuk rakyat. Selamatkan Bambang Tri, orang-orang yang berani berkata benar untuk negara.
Kasus korupsi tarik-menarik perhatian KPK kurang tanggal lebih baik, kejaksaan lebih baik. Belum percaya akan kendaraan KPK. KPK masih jongosnya Jokowi. Masyarakat harus kawal kasus Bobi. Masyarakat harus berani berbicara. Rakyat udah nggak percaya sama KPK, nggak ada hasilnya untuk rakyat atau tidak sesuai dengan asta cipta KPK jadi pelindung orang-orang korupsi. Kawal terus jangan sampai KPK masuk angin diterjang rejim tikus got. Harusnya Ketua KPK merasa malu dengan Kejagung, jangan takut sama Mulyono. Selama ini kita diminta untuk berdoa supaya penegak hukum atau KPK untuk menegakkan hukum yang benar. Sekarang mari kita berdoa semoga KPK dilaknat Allah. Ya, KPK kalau dibubarkan saya sebagai rakyat jelata sangat setuju, nggak ada gunanya. Oh, ternyata Bobi mau diterkam Kejagung, jadi KPK gercep, busuk sekali. Karena rakyat diam aja hanya segelintir orang yang bergerak, makanya Mulyono suka-suka. Sepakat dengan Bung Ferdinand, KPK sudah tidak jelas, hanya menghabiskan uang rakyat saja. Bubarkan saja, termasuk DPR bubarkan saja, cuma jadi sarang koruptor. Kalau Bung Ferdinand nyisa kontrol rakyat mendukung, sekarang banyak penjilat, Bung. Tolong Pak Ferdinand sampaikan aspirasi saya ke Bapak Presiden itu, KPK dibubarkan saja, ngabisin uang negara aja. Oke, kita lanjut lagi. Ayo Prabowo, di mana harga dirimu? Tunjukkan taringmu sebagai presiden, ambil tindakan. Kepolisian sama KPK itu berpihak sama Jokowi. Ketua KPK wajib diganti. Pak Prabowo harus tegas, KPK sekarang sangat tidak berfungsi. KPK berani nggak mengusut menantu Mulyono? Jangan-jangan nanti dia lolos, menantu pasti terlibat, mertua dan menantu sama-sama serakah. Ferdinand, lo punya bukti, punya saksi, ajukan ke KPK, jangan teriak-teriak di medsos. Lah kan masih orang-orang Mulyono, itu sandiwara doang, mau dikawal gimana? Nggak akan bisa. Topan memberikan jempol sebagai kode bahwa aman kasus ini tidak akan merebet kemana-mana. Kode dia tidak akan bawa-bawa. Rusaknya negeri ini kalau hukum sudah dijadikan mainan dengan penegak hukum itu sendiri. KPK katanya independen, tapi cara kerja KPK tidak independen karena masih diselimuti hatinya iblis. Ada titah perintah dari seseorang yang ingin menyelamatkan seseorang. KPK penuh dengan intrik, syarat dengan kepentingan KPK alat untuk membungkam lawan-lawan politik. Rakyat nggak percaya sama KPK, si mantu raja bikin gaduh. Masih lolos mulu, Blok Medan lewat Pulau Aceh, kelar sekarang pun kelewatan juga. Ya kebangetan, KPK tuh ternaknya Raja Jawa Solo. Ya, saya akan membacakan komentar terakhir dari teman kita, si Hombing. Pejabat tinggi KPK yang diangkat, Mulyono dan Jaksa Agung di akhir jabatannya untuk mengamankan diri dan kroni-kroninya. Tinggal Prabowo lah, apakah membisirkan terus permainan ini kita tunggu. Saya melihat sikap Prabowo yang cenderung mengatakan hidup Jokowi. Saya pesimis, hanya omon-omon kerja koruptor ke Antartika di depan mata lalu lalang. Kalau ingin bangsa dan negara ini aman, damai, dan tentram, sikat semua geng Solo karena rakyat udah sangat lelah dan resah dengan kerusakan yang dibuat oleh para geng Solo. Ya, sekian dulu komentar yang bisa saya sampaikan di video ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.